Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat semuanya, diterimanya ibadah-ibadah kita, diterima puasa kita, dan Allah jadikan puasa kita puasa yang seperti disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, adalah puasa imanan wahtisaban, puasa yang karena mengharapkan pahala kepada Allah, dan puasa yang dilakukan dengan penuh keimanan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, seorang sahabat, pernah bertanya tentang keburukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, makhafata an yudrikani." Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan, tentang pahala. Adapun aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan-keburukan, tentang kekeliruan-kekeliruan, agar keburukan tersebut, kesalahan tersebut, kekeliruan tersebut tidak menghinggapiku. Berdasarkan hadis ini, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang sangat singkat ini kita ingin melihat apa saja kiranya kekeliruan atau kesalahan yang mungkin sering terjadi pada orang-orang yang berpuasa di saat bulan Ramadan, baik mungkin dilakukan sengaja maupun tak sengaja. Kita akan bagi kekeliruan ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sebelum bulan Ramadan, kemudian yang kedua saat bulan Ramadan, dan yang ketiga setelah bulan Ramadan selesai. Yang pertama, pada saat sebelum Ramadan, di antara kekeliruan yang sering terjadi adalah tradisi mandi bersama, yang disebut di dalam bahasa sebagian daerah, seperti di daerah Minang misalnya, dengan mandi balimau. Kita tahu para hadirin bahwa mandi balimau, atau dalam bahasa Indonesia mandi wajib, mandi besar, merupakan ibadah. Dan kita tahu juga bahwa kaidah di dalam usul fiqih, al-aslu fil ibadah at-tahrim, hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Pertanyaannya para pemirsa yang dimuliakan Allah, apakah ada dalil yang menyuruh kita, memerintahkan kita untuk mandi wajib sebelum datang bulan Ramadan? Dan yang lebih mengenaskannya, yang lebih menyedihkannya adalah mandi tersebut dilakukan bersama-sama di kolam renang dengan yang bukan mahram. Oleh karena itu, orang-orang alim kita di Minang mengatakan sebenarnya bukan mandi balimau, tapi mandi balunau. Yaitu sebenarnya kita bukan mandi untuk menyucikan diri, justru kita mandi mengotori diri kita dengan lumpur-lumpur dosa. Ditambah lagi, kita khawatir bahwa tradisi tersebut merupakan tradisi orang Hindu yang kita bawa ke negeri kita. Karena orang Hindu seperti yang kita ketahui, mereka apabila ada dosa, mereka bersihkan dosa mereka di sungai Gangga. Kita hendaknya ingat hadis Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kemudian kita lihat kesalahan di saat bulan Ramadan. Kesalahan di saat bulan Ramadan bagian kedua adalah yang terjadi banyak di antara kaum muslimin, mereka berpuasa tetapi tidak mendirikan salat. Padahal kalau kita ditanya
rukun Islam yang kedua, kita tidak akan katakan rukun Islam kedua adalah puasa. Kita tidak akan katakan demikian. Semua kita tahu insya-Allah bahwa rukun Islam yang kedua adalah mendirikan salat 5 waktu. Akan tetapi masih banyak di negeri kita, di kampung kita, di sekitar kita puasanya Masya Allah rajin, akan tetapi dia tidak salat. Dia tidak salat. Padahal lebih penting salat daripada berpuasa itu sendiri. Kemudian kesalahan yang berikutnya di saat bulan Ramadan adalah mengharamkan diri untuk makan 10 menit sebelum subuh masuk. Kita tidak menyalahkan sebuah istilah yang disebut dengan imsak, dibunyikan sirine. Cuma kita ingin meluruskan yang dimaksud dengan imsak ketika sirine dibunyikan, sebenarnya yang lebih tepat itu kita namakan dengan tambih, yaitu dengan peringatan bahwa 10 menit lagi waktu subuh masuk. Kalau ingin kita namakan imsak, sebenarnya imsak itu sama dengan waktu subuh. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 187, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Kata Allah Ta'ala, makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih daripada benang hitam di waktu fajar. Yang dimaksud dengan waktu fajar adalah azan kedua atau fajar shadiq. Jadi kita boleh makan dan minum sampai waktu fajar shadiq. Maka jangan kita haramkan diri kita dari melakukan yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga adalah kesalahan setelah bulan Ramadan berakhir. Di antara kesalahan yang banyak terjadi para pemirsa yang dimuliakan Allah adalah berjabat tangan dengan bukan mahram. Padahal Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimahullah dalam kitab Mu'jam beliau mengatakan, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Apabila kepala kalian ditusuk dari paku yang terbuat dari besi, itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dirinya. Maka dari itu menghormati orang, memuliakan wanita, apalagi dia bukan mahram kita, tidak mesti kita menjabat tangannya. Cukup dengan ucapkan perkataan yang lembut, perkataan yang baik, dengan senyuman yang baik, maka itu sudah bisa dikatakan menghormatinya, memuliakannya. Dan yang terakhir, di antara kesalahan yang juga sering terjadi, menyambut bulan Syawal dengan melakukan mendirikan pentas-pentas musik yang dinamakan dengan nama yang indah, yaitu temu ramah rantau dengan orang kampung misalnya. Maka ini harus kita lihat bahwa pentas-pentas pertunjukan yang di dalamnya ada musik ini dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita ingin berbuat dosa setelah Allah tutup dosa kita di bulan Ramadan, Allah ampuni, kemudian kita buat dosa baru? Bagaimana jadinya seandainya ketika pentas musik sedang berlangsung datang gempa bumi, kemudian Allah benamkan mungkin dia ke dalam bumi, atau Allah kirimkan siksa seperti Allah kirimkan siksa kepada kaum 'Ad dan kaum Samud? Apa jadinya itu kaum muslimin? Maka hendaknya kita sebelum melakukan sesuatu, kita harus pikirkan sebabnya, dan yang lebih utama lagi, apa akibatnya. Apakah yang akan kita lakukan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Semoga Allah terima puasa kita dan salat tarawih kita. Taqabbalallahu minna siyamana wa qiyamana. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.